satu begitu. Nanti kalau mau jualan, mau transaksi dan sebagainya, adik-adik pasti butuh bahasa Cina. Ya, mau nggak mau. Nih Pak Obed dan kawan-kawan ini. Ya. Jadi harus ada bekal ke sana begitu. Ya, sedangkan sekarang ini begitu ya di Indonesia kita produksi 9,9 juta tahun kemarin. Ya, tahun kemarin. Luar biasa sekali. Targetnya adalah 10 juta begitu. Keren. Untuk diekspor, diolah dan sebagainya. Ya. Nah, ini adalah salah satu jenis rumput lautnya begitu yang banyak di Indonesia. Ya. Dan nanti kita lihat nanti seperti apa. Nah, ini adik-adik. Nah, ini adik-adik, ini jenis rumput laut yang ada di Indonesia. Ya, saya nggak ngambil banyak begitu, saya ngambil sebagian saja. Ya kan, yang menarik ke ini kalau yang sargasum ini belum banyak diolah. Ya, Pak, di NTT ada banyak sekali. Saya udah pernah ke sana, begitu. Ya, nah ini yang kayak lembaran. Ya kayak lembaran, kayak daun begitu, tapi agak tebel. Ya, agak tebel sedikit dibandingkan dengan jenis porphyra atau nori yang terkenal. Ya. Ini juga belum banyak diolah. Ya. Kemudian kaulerpa nih. Nah, ini sekarang baru ngetren nih. Wah, ini cantik sekali adik-adik. Ya. Apa namanya? Manfaatnya. Cantik itu manfaatnya ya. Ini sekarang ini mudah sekali budidayanya. Ditambah mungkin sekali kalau ini diberikan ditambak begitu. Ya, kalau turbinaria sama dengan sargasum juga masih belum belum banyak diketahui atau dikelola begitu. Nah, yang paling banyak apa Pak AB? Ini cotonii, Eucheuma cotonii. Sekarang sudah berubah namanya yaitu Capapicus feresi. Nah, tapi teman-teman atau katakan pedagang dan sebagainya kalau tanya begitu rumput lautnya cotonii punya begitu. Nah, makanya cotonii ini sama dengan Capapicus alvarensis begitu ya. Kenapa kok Capapicus begitu? Karena mengandung karagenan kappa jenisnya, ya, mengandung kappa karagenan begitu. Nah, itu ini yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia atau di dunia begitu. Dan jenis ini begitu di Indonesia begitu itu yang paling dominan. Kenapa? Karena memang paling cocok perairannya ada di Indonesia begitu ya. Kayak di Filipina. Di Filipina itu hanya bisa budidaya sekitar 3 sampai 6 bulanan, 3 sampai 4 lah begitu. Kenapa? Karena selebihnya lewat angin taifun. Ya, angin taifun. Kalau angin taifun lewat maka perairannya porak-poranda. Sehingga tidak bisa melakukan budidaya. Nah, di NTT, di Papua, di Sumatera, di Sulawesi nggak ada taifun sampai ke sana. Kalau ada pun ya datangnya jarang-jarang begitu. Makanya alhamdulillah puji Tuhan begitu perairan Indonesia itu luar biasa surganya untuk rumput laut ya. Hanya saja adik-adik sekali lagi Bapak Ibu Pak Obed dan kawan-kawan ahlinya itu enggak banyak. Sekali lagi ahlinya itu enggak banyak. Ya, makanya begitu sekitar tahun 2001 2002-an begitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu merintis SMK rumput laut dan sekarang ini sudah menyebar sampai di tempatnya Pak Obed begitu ya. Itu luar biasa. Ya, tinggal adik-adik aja sekarang begitu harus tekun ini nih. Ya, karena ahlinya enggak ada, tekuni Dek. Gitu. Saya itu ada salah satu dari di antara 10-20 yang betul-betul tahu tentang rumput laut. Ya, kalau asal tahu begitu banyak begitu. Ya. Tapi ditanya detail nggak banyak di Indonesia. Sudah senior, sudah tua, sudah pensiun, begitu yang muda-muda dibutuhkan untuk tampil. Nah, ini tadi sudah saya katakan potensi rumput laut yang luar biasa tadi begitu itu harus dilakukan begitu ya transfer knowledge begitu ya transfer teknologi melalui apa sekolah begitu makanya terus terang begitu dulu direktorat pembinaan SMK ya
waktu saya dulu adalah pendidikan dan kejuruan, begitu, itu sudah merintis SMK rumput laut ini. Luar biasa ini, begitu. Ya, dari lapangan yang tumbuhnya seperti ini, begitu di samping ini, kemudian ditransfer ke pendidikan. Ya, ini luar biasa, begitu sekali lagi. Saya salut dengan Pak Obed dan kawan-kawan, begitu yang membuka program studi ini dan terutama ke adik-adik yang mau belajar ini, ya, untuk bagaimana menumbuhkan si rumput laut tadi. Ini harus begitu. Nah, sekarang ini saya mimpinya tidak di level SMK, ya. Kalau bisa yang di level perguruan tinggi. Nah, di Indonesia belum ada, adik-adik. Di Indonesia belum ada program studi yang khusus belajar tentang rumput laut dari pertama kali masuk sampai wisuda, itu belum ada di Indonesia. Kita kalah dengan Filipina. Ya, di sana sudah ada program studi bahkan fakultas kalau nggak salah di UP, University of Philippines, begitu. Ya, Singapura belum ada. Malaysia kayaknya sudah ada. Thailand juga sudah ada kalau nggak salah, begitu. Tapi yang jelas saya tahu persis adalah di Filipina. Makanya kita kadang-kadang kalah pamor dengan Filipina, begitu. Karena apa? Karena sumber daya manusia di level perguruan tinggi sudah ada di sana, begitu. Ya, artinya, ya kan, kalau ada setiap tahun ada 100 orang belajar tentang rumput laut, maka ada 400 orang yang selalu penelitian tentang rumput laut. Nah, di Indonesia levelnya ada di SMK, begitu. Masih kurang berkompetitif begitu di level pendidikannya. Tapi nggak apa-apa, ini sudah luar biasa ini. Ya, sekali lagi saya appreciate sekali lagi ke SMK Perikanan Kelautan yang khususnya membuka program studi budidaya atau pengembangan rumput laut begitu. Ya. Nah, potensinya seperti apa Pak B? Begitu adalah ini biasa ini. Adik-adik sekali lagi biasa ini di banyak buku bacaan ya kayak gini potensinya begitu. Tapi yang paling penting adalah sumber daya manusia yang mengelola potensi yang luar biasa tersebut. Ya. Nah, untuk apa sih Pak? Begitu, ada rumput laut dan sebagainya gitu. Nah, ini sudah dimanfaatkan gini mulai dari kapsul sampai ke permen, dari industri, kosmetik, pangan, farmasi dan lain sebagainya. Ya. Sejak tahun 2000 berapa? Sejak tahun 1986 ya. 1986 sampai sekarang saya tuh belajar tentang rumput laut ini. Ya. S1-nya juga rumput laut, S2-nya juga rumput laut, S3-nya juga rumput laut dan kerjanya juga rumput laut. Begitu. Ya. Kok bisa Pak Abi seperti itu? Karena potensi ini bisa untuk berbagai macam jenis industri, bisa untuk kosmetik, begitu, bisa untuk pangan, bisa untuk farmasi, gitu kan luar biasa potensi seperti itu. Nah, kalau mungkin saya terjemahkan di bidang bioteknologi adalah kayak gini nih. Nah, nama lain atau katakan kelompok lain dari rumput laut tadi itu apa? Algae, ya, atau alga, begitu. Orang kalau menyebut algae atau alga itu ada mikro, ada yang besar, ada yang makro, begitu. Nah, yang kita makan begitu kebanyakan begitu yang ditanam adik-adik semuanya itu masuknya di makro algae atau makro alga atau disebut dengan rumput laut atau sering kadang-kadang disebut juga dengan seaweed begitu. Ya. Nah, tantangannya begitu di bioteknologi ini ada aquaculture, ada biochemistry, ada genetic engineering begitu kan. Genetikanya begitu ya, ada food science-nya, ilmu makanannya, ada tentang lingkungannya, ada biomedical science ya. Rumput laut untuk obat-obatan. Yang paling penting di sini yang akan saya bahas nanti, yang saya akan informasikan adalah tentang bioenergi, energi dari tumbuhan begitu. Ya. Bolehlah dikatakan renewable energy begitu, tapi kalau renewable energy itu macam-macam, tidak hanya bio aja begitu ya. Nah, kenapa rumput laut ini penting sekali begitu sebagai pangan? Ya ini kandungan protein mudah dibudidayakan ya kan. Nah, ini adik-adik perhatikan, ini nyelempeng sedikit saya kasih gitu ya, tentang kandungan protein dari berbagai jenis rumput laut begitu kan, besar sekali ya, baik protein begitu. Jadi begitu nih saran saya adik-adik ya kan, yang terutama yang
praktek begitu, kalau setiap hari begitu kalian bisa mengkonsumsi rumput laut, ya nggak usah banyak-banyak, 50 gram aja setiap hari, ya luar biasa, setiap hari ya, setiap hari begitu. Kalau itu bisa diwajibkan mengkonsumsi rumput laut begitu, 50 gram saja akan terjadi hal yang luar biasa. Apa? Pergerakan ekonomi. Loh, kok bisa Pak? Ya kalau seluruh siswa SMK Perikanan Kelautan yang membuka rumput laut mengkonsumsi setiap hari, begitu kan luar biasa. Loh Pak, memang bisa langsung dimakan? Bisa. Ya, cuci bersih, begitu yang tadi Cotonia atau Capapicus atau Spinosum dan sebagainya, cuci bersih, begitu langsung aja dimakan. Kasih aja urapan, selesai, begitu. Ya. Nah, ini kandungan karbohidratnya, proteinnya, ini karbohidratnya, begitu luar biasa sekali persentasenya, ya, adik-adik. Nah, kita lihat, nah ini, ya, orang Jepang, begitu. Ini contohnya orang Jepang waktu saya tinggal 2 tahun di Jepang di Okinawa, begitu orang mengkonsumsi ini nih, salah satunya, atau yang di atas nih wakame ini, laminaria, begitu. Ya, kandungan yodiumnya tinggi sekali. Selain dari yodium banyak sekali. Begitu. Nah, ya jadi di apa namanya di NTT kan banyak lawi-lawi ini kan, atau kaulerpa atau latoh gitu kan. Kenapa enggak dimakan model seperti ini, dikasih jeruk, ya kan? Kemudian parutan dari kelapa dan sebagainya, santap aja deh. Ya, Bapak Ibu santap aja. Tapi sebetulnya harus cuci bersih. Jangan langsung dari laut dimakan. Banyak ikutan yang termakan begitu. Tapi bersihkan dulu gitu ya kan, di air lautnya dibersihkan gitu kan, cuci, dilihat dengan mata, nggak ada sesuatu yang terikut begitu, sudah siap dimakan. Kasih perasan dari jeruk nipis ini, kemudian dicampur misalkan dengan kelapa tadi, sudah santap setiap hari. Nah, ini kalau misalkan Pak Obed meminta siswanya setiap pagi harus makan rumput laut gitu, kalau Pak, keren itu suatu gerakan yang luar biasa begitu. Wah, nggak enak Pak, ya memang pertama kali nggak enak begitu ya. Nanti lama-lama pasti lain lagi rasanya. Nah, ini adalah kandungan bioaktif. Nah, karena kita bermain di bioteknologi, bioaktif itu apa Pak? Ya katakanlah satu senyawa begitu yang bisa melawan tentang anti tumor, anti hepatik, kemudian antibakterial dan sebagainya. Siapa tahu karena konsumsi karpa tadi setiap hari begitu, si virus corona itu kan hilang. Kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu, sekali lagi sampai hari ini kita nggak tahu di bidang rumput laut. Saya sendiri yang ahli yang belum tahu, belum pernah mencobakan begitu. Tapi di sini kan jelas nih antibakterial begitu, ya, antiviral loh. Ini ada nih begitu, ya, dicobakan aja deh begitu. Tiap hari konsumsi itu. Tapi yang jelas, yang sudah terbukti jelas begitu, orang Okinawa Jepang. Karena setiap hari salah satu konsumsi adalah rumput laut, setiap hari ke salah satu konsumsinya rumput laut, mungkin lebih dari 50 gram tadi, maka usianya hanya paling tidak 100 tahun. Wow. Ya, usianya itu 100 tahun adik-adik, begitu Bapak Ibu semuanya, begitu. Lah kenapa enggak? Begitu, masyarakat yang ada di NTT sana, begitu konsumsi aja itu. Atau kalau pada saat kaulerpa atau lawi-lawi blooming, begitu, atau pas ekosistemnya betul-betul bagus begitu, wah sudah banyak sekali kan. Nah itu tadi tentang biokomponnya atau bioaktifnya dan sebagainya, saya nggak bahas detail. Nah sekarang kita tentang bioenerginya begitu. Apa bisa begitu rumput laut itu dijadikan energi? Oh bisa, secara teori. Ya, secara teori bisa. Dari rumput laut itu tadi sudah saya katakan mengandung polisakarida. Polisakarida, sekali lagi poli itu banyak. Sakarida begitu banyak sakaridanya. Ya. Ini yang bisa diolah begitu. Ya, bisa diambil lemaknya menjadi diesel begitu, atau diresis di fermentasi, ya kan, diambil etanolnya. Mungkin sekali adik-adik, ya Bapak Ibu begitu. Tapi masih butuh tantangan. Sebelum lari ke sana, begitu kita lihat nih produksi energi dunia. Tren
produksi energi dunia tahun 2075 ini akan turun kan? Minyak ini akan turun nanti. Ya, akan turun terus gitu. Ya, kita masih ada di sini masih tinggi. Ya, tapi nantinya kita habis nih tahun sekitar 2075. Ya Allah, sampai ke saya yang kejam gitu. Tapi adik-adik pasti akan di sini nanti. Ya kan? Dan itu harus begitu. Harus disiapkan dari sekarang begitu. Juga gas alam. Ya, gas alam ini juga akan turun nanti pasti begitu. Dan juga batu bara, ya batu bara. Sekarang sih memang tinggi, wah nggak mungkin Pak ini Pak begitu. Tapi nantinya ini akan turun. Nah alasan inilah maka dicari energi dari tumbuhan. Nah energi tadi tumbuhan yang berasal dari laut yaitu namanya rumput laut atau alge tadi. Ya. Ini saya dapat dari slide-nya Pak Agus UGM, itu bagus sekali ini. Maka saya paparkan. Nah, ini adalah satu bahasan begitu antara konsumsi energi dengan produksi. Tadi sudah saya gambarkan, ya kan? Bahkan semakin banyak konsumsinya begitu. Tapi sekarang ini agak berbeda kan? Mungkin ini masih tinggi begitu. Tapi kalau ini tahunnya sampai tahun 2075 itu konsumsinya begitu nanti bisa menarik sekali begitu. Ya, sedangkan produksinya semakin menurun. Sekarang ini kita di dunia ini sekitar di angka 7 miliar kalau nggak salah. Ya kan? Di 7 miliar ini sudah terjadi perbedaan. Coba kalau nanti penduduknya sampai 10 miliar gitu. Ya, penduduk dunia 10 miliar begitu, maka begitu konsumsi akan naik terus, produksi ininya semakin turun begitu. Nah itulah tantangannya. Ya. Ini yang di Indonesia aja kita lihat nih tahun 80 sampai 2018 ini konsumsinya tuh naik gitu dia, naik turun naik, tapi trennya tuh naik nih dari sini naik terus. Kenapa? Karena jumlah penduduknya semakin banyak, ya kan? Jumlah penduduk semakin banyak, maka konsumsi energi juga semakin banyak, begitu. Nah, sama halnya dengan dunia, begitu. Ya. Di dunia konsumsi biofuel, kemudian natural gas dan hidrogen, gitu kan? Ini trennya naik semuanya nih, Bapak Ibu adik-adik, gitu ya. Sampai tahun 2050 itu naik terus, begitu. Ya, nggak ada kurang-kurangnya begitu ya. Oleh karena itulah begitu maka ya karena konsumsinya itu naik maka harus ada alternatif. Kalau mereka habis gimana Pak? Tadi udah di atas sudah saya paparkan ya kan. Nah maka dari itulah ini jenis-jenis yang termasuk bioenergi tadi begitu ya, gas, etanol, diesel dan sebagainya begitu kan. Itu prospeknya bagus sekali. Nah, dari sini saja jelas sekali, ya kan? Bioenergi tadi itu baru memakai tahun 2025 loh nih, baru 17%, begitu, ya. Belum belum optimal, begitu. Jadi artinya potensi masih besar. Kenapa kok belum optimal Pak? Tenaga ahlinya belum ada, gitu loh, ya. Tenaga ahlinya belum ada, belum banyak. Loh ini Pak, saya kan sudah sekolah di rumput laut ini dan sebagainya. Ya baru berapa begitu. Ya, itu contohnya adalah seperti itu, begitu. Oke, ini pemanfaatan di bidang transportasi seperti itu kita lihat, ya kan sekali lagi ini gambar sudah jelas, ya kan. Nantinya pom bensin seperti ini atau minyak yang untuk pesawat dan sebagainya itu berasal dari bioenergi ini begitu ya, si dari rumput laut atau yang dari mikronya begitu ya. Sekarang saya akan bahas sedikit aja yang dari makronya gitu ya kan. Biofuel sangat populer ya, ada bioetanol dan biodiesel di Indonesia ini ya kan. Biodiesel ini terbuat dari jagung, nah sekali lagi ya kan, jagung, gandum dan sebagainya gitu. Tapi yang dari rumput laut belum banyak Bapak Ibu dan adik-adik. Ya, sekali lagi ini belum banyak. Sama halnya dengan biodiesel, masih dari minyak sayur, begitu kelapa sawit dan sebagainya, begitu ya. Bayangin aja kalau misalnya dari kelapa sawit itu dikonsumsi jadi biodiesel,
ya kan, maka begitu, ya kan, tanah-tanah atau lahan-lahan yang sekarang ini alami dirubah menjadi kebun kelapa sawit. Atau enggak dengar di satu orang pun bisa, yang penting sudah absen. Oke, ya. Nah, apa namanya, orang asing aja begitu sudah mengkonsumsi, begitu sudah mengatakan bahwa the food of the future is going to come from fruit like or from apple, wheat, and etc. Begitu, ya. Atau dari vegetable sayuran yang dapat difermentasikan, begitu. Ya. Di sini pun begitu orang tadi begitu masih ada peluang. Yang dari seaweed begitu belum disebutkan. Oleh karena itu sekali lagi potensinya luar biasa. Ya. Nah, karena harga yang tidak kompetitif dan kurang efisien sementara ini, begitu kan, dan juga karena larangan serta bahan bakar fosil menjadi lebih praktis penggunaannya, begitu. Ya. Tapi sekali lagi yang sudah saya katakan begitu. Kalau nanti ini tren konsumsi minyak dari fosil tadi itu semakin menurun, semakin menaik, sedangkan produksi semakin menurun, pasti akan dicari peluang atau kesempatan yang dari lainnya, begitu. Ya. Biofuel dan sumber energi terbarukan sekarang kembali menjadi agenda politik pasti ini, tapi belum banyak sekali lagi belum banyak orang yang paham benar di bidang apa namanya biofuel ini, begitu. Khususnya di Indonesia, sekali lagi khususnya di Indonesia, begitu ya. Dan ini dijadikan bahan politik jelas, begitu, jelas sekali, begitu ya. Contoh saja, begitu. Ini produksi etanol, ya kan naik, pasti, tapi naiknya belum banyak, Pak, Bu, adik-adik, begitu ya. Karena dijadikan apa namanya bahan polemik tadi di politik tadi, ngapain kita produksi apa namanya rumput laut yang mahal dan sebagainya, padahal kalau memproduksi energi dari rumput laut begitu jelas sekali lagi bebas dari lingkungan, tinggal tanam perairan yang begitu luas, 2/3 dari apa namanya perairan di dunia ini adalah berisi air laut tuh, ya. Itu satu contoh adalah kayak gitu. Nah, tapi orang yang produsen atau katakan juragan-juragan atau katakan owner-owner kilang dan sebagainya, oh nggak usah susah. Kalau kita mengambil energi dari rumput laut, sudah dari minyak aja, tinggal ke bor aja gitu. Ya kan, itu artinya perang tadi, politik tadi, begitu. Siapa yang menang, begitu. Nah, tinggal itu aja, gitu. Kalau yang menang yang menggunakan bioenergi ya beda lagi. Tapi kalau yang menang pakai fosil karena masih muda dan sebagainya masih cukup banyak katanya, begitu ya. Mereka yang apa namanya yang menang, begitu, ya. Dan ini begitu produsen bioetanol dunia, ya. Indonesia belum ada. Amerika sama Brasil udah lumayan nih. Brasil apa namanya sudah produksinya udah lumayan begitu. Tapi di sini Thailand, Indonesia masih belum ada. Ya, masih jarang sekali. Kenapa? Ya tadi saya katakan, politik will-nya, kemauan politiknya itu belum jelas begitu. Ya, belum tegas begitu. Dan juga karena kemampuan dari para pemimpin kita, begitu kemampuan dari para orang-orang pintar kita, begitu, ya kan, belum sepakat benar tentang pemanfaatan dari apa namanya bioenergi tadi dari rumput laut. Nah, ini Bapak Ibu, begitu sudah saya katakan tadi, ya kan, Pak, yang namanya bioenergi tadi, begitu, ya kan, yang rumput laut tadi itu bisa dijadikan biometan, biodiesel, bioetanol, biohidrogen, apakah mungkin begitu, ya kan? Kalau kita mau ke sana, mau belajar ya mungkin aja. Sementara ini yang saya pernah cobakan, kalau saya belum pernah biometan dan biohidrogen ini saya belum pernah, tapi yang sudah bioetanol dan biodiesel ini itu sudah, ya, sudah melakukan penelitian dan sebagainya begitu, tapi belum efisien Bapak Ibu. Sekali lagi belum efisien masalahnya, gitu, ya. Nah, ini adalah beberapa jenis apa namanya rumput lautnya, ya kan, bisa dirubah jadi bioetanol dan biometan begitu, ya kan, yang jelas begitu. Kalau di luar itu menggunakan laminaria begitu. Di Indonesia ada Gracilaria dan ada Sargassum. Di level-level penelitian oke lah,
intinya difermentasi, tapi sekali lagi untuk proses fermentasi ini agak susah begitu. Karena apa? Karena polisakarida tadi, karbohidratnya itu poli begitu, ya kan? Dengan jenis-jenis enzim, bakteri dan sebagainya ya bisa, tapi masih belum optimal begitu. Nah, ini adalah contohnya, ini yang sudah yang pernah saya lakukan Bapak Ibu begitu, ya kan? Dengan fermentasi tadi untuk menghasilkan etanol itu terus terang ya kan, saya menghadapi kendala waktu itu. Ya, kendalanya apa? Saya belum menemukan jenis bakteri, enzim begitu yang mudah. Tapi dengan campuran asam sulfat pekat ya 0,5 molar ini begitu mudah ya. Tapi begitu ya, ini dengan asam pekat. Kalau Bapak Ibu mencoba di lapangan, misalkan Pak Ob dan sebagainya mencoba, ini bahaya ini. Ya, bahayanya apa Pak AB? Asam sulfat pekatnya ini begitu mengotori lingkungan kalau nggak pinter, sekali lagi. Ya, kalau nggak pinter begitu, apalagi yang lainnya gitu. Artinya jenis asam pekat yang lainnya begitu. Oleh karena itu begitu saya masih belum menyarankan, tapi kalau ingin diketahui itu adalah seperti ini begitu. Ada proses tertentu ya untuk mendapatkan etanol dari hidrolisis dari asam pekat ini. Dan saya sudah berhasil untuk itu. Ya, secara efisien masih perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam begitu. Ya. Nah, sama sekali lagi ya seperti yang tadi saya katakan. Di sini alatnya masih canggih-canggih seperti ini Bapak Ibu. Ya, untuk melakukan penelitian tadi alat masih seperti ini gitu. Ya, ini yang jadi tantangan kita. Makanya begitu kalau saya ditanya oleh Pak Gatot, direktur dari Siamus Center Indonesia, begitu, Abe, bisa enggak begitu rumput laut digunakan energi? Bisa Pak, saya katakan. Dengan asam sulfat ini, begitu bisa. Tapi ini pakai asam pekat Pak, begitu. Satu, juga bahaya. Kedua, juga tantangannya terhadap lingkungan seperti itu. Tapi kalau yang langsung fermentasi tadi, begitu yang di awal tadi, itu masih tantangan sendiri. Jenis spesiesnya dari bakteri atau mungkin enzim yang dihasilkan dan sebagainya itu masih tantangan sendiri. Tapi potensinya besar sekali. Ya. Nah, ini adalah hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti begitu. Dan yang paling penting Bapak Ibu begitu adalah ini, ya kan? Kalau tadi bioetanol, ini biodiesel, ya, menarik sekali, ya, sama produksinya begitu, ya. Ini dari Pak Agus begitu, dari UGM begitu, sama, ya, trennya naik begitu. Nah, produsennya sudah lumayan nih, perhatikan Bapak Ibu, Jerman, Perancis, Italia, saya cari itu Indonesia mana sih begitu, masih belum optimal sekali begitu. Ya, ini tantangan, memang ini tantangan. Ya, adik-adik yang di lapangan mau uji coba silakan. Nah, biodiesel ini berarti harus diperas menghasilkan lipid atau lemak dari rumput laut tadi, begitu. Ya, dari lemak dan atau lipid tadi begitu diolah menjadi diesel, biodiesel ini, begitu. Ya. Nah, ini beberapa contoh begitu di berbagai negara sama seperti ini. Tantangan tersendiri Bapak Ibu. Kalau ini adalah Biofuel source-nya, ya kan? Dari apa aja? Coba berarti di sini algae masuk ke generasi ketiga. Ya, sekali lagi ini. Berarti apa? Begitu, belum banyak orang yang menyentuh ini. Ini harusnya justru di generasi pertama ini. Ternyata tebu dan sebagainya. Ini kan buat makanan, begitu. Jadi tantangan tersendiri, ya kan? Oleh karena itu, menurut saya yang justru yang generasi ketiga ini di algae atau rumput laut ini yang harus dioptimalkan, begitu. Ya. Nah, sekarang kita menjurus total ke alganya untuk bioetanol. Ya. Sementara ini begitu alga tadi digunakan untuk berbagai industri ini. Jarang sekali akan ke energi, ya kan? Tetapi yang paling mahal memang di
farmasi atau kosmetik penggunaannya. Ini jelas sekali gitu kan. Makanya tantangan tersendiri begitu. Ya, padahal itu kalau kita menggunakan alga atau alge atau rumput laut tadi tumbuhnya dalam media air. Ya, tidak perlu pupuk. Tapi membutuhkan air kurang dari tanaman terestrial, pasti. Ya kan, beban pada sumber air tawar yang jelas. Dapat dibudidayakan di air non pertanian, ya, begitu di laut, sehingga tidak menimbulkan perubahan penggunaan lahan dan meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan. Sekali lagi, bayangin kalau bioenerginya berasal dari kelapa sawit, dari jagung dan sebagainya, pasti akan merusak lingkungan. Ya, bayangin aja Bapak Ibu sekarang yang di NTT di di Pulau Sumbawa, Sumba dan sebagainya. Lahan yang ada di depan Bapak Ibu itu dirubah begitu menjadi lahan kelapa sawit, lahan jadi tanaman jagung dan lain sebagainya, kayak apa nanti begitu. Ya kan, yang sekarang masih belum ada longsor karena alami seperti itu dirubah, luar biasa nanti dampak secara lingkungannya, ya kan. Nah, tidak mengorbankan produksi makanan, ya pasti pakan ternak dan produksi lain. Kalau rumput laut mana gitu, ya kan? Walaupun ada rumput laut yang digunakan untuk pakan ternak, tapi kan nggak banyak begitu. Kayak sargasum pernah di beberapa tempat itu digunakan untuk pakan kambing, ya. Sekali lagi untuk campuran begitu. Tapi begitu tidak untuk pakan ternak secara massal begitu. Potensi kandungan minyak di kisaran berat kering itu sekitar 20-50% dari biomasanya, ya kan? Tingkat pertumbuhan ekspor dapat melipat gandakan biomasa di periode yang singkat, begitu. Jelas. Ini kalau pakai mikroalgae, ya, atau mikroalga, begitu. Luar biasa potensinya. Ya, nutrisi untuk budidaya mikroalgae terutama nitrogen dan fosfor dari air limbahnya, begitu ya. Karena itu selain menyediakan medium pertumbuhan, ada potensi ganda untuk pengobatan limbah organik dari agri-industri makanan, begitu. Artinya pemanfaatannya, ya, tidak memerlukan herbisida, pupuk dan sebagainya, tidak memerlukan obat anti hama, jelas tidak di laut, begitu. Walaupun kadang-kadang alginya begitu kalau untuk makro itu kendalanya adalah di penyakitnya ais atau mungkin tumbuhan yang menempel dan sebagainya, tapi itu masih bisa dilakukan dengan secara fisik dibersihkan, begitu sudah bisa hilang, ya. Nah, Presiden Obama jelas mengatakan pokoknya intinya begitu, alga itu atau sebagai sumber energi itu punya potensi yang luar biasa, ya. Waktu Pak Presiden Obama ini seperti itu. Nah, tergantung dari masing-masing negara, masing-masing orang, masing-masing pimpinan seberapa jauh dia memberikan sebuah prioritas, begitu, ya. Oke, kita lewatkan. Nah, ini gambaran aja Bapak Ibu dan adik-adik, ya. Perusahaan-perusahaan yang menjual energi dari alga, begitu, ya. Di berbagai negara sudah banyak, ya. Saya cari terus gitu, saya lihat gitu, mana sih Indonesia, Israel aja ada, Argentina ada, Meksiko ada, begitu kan. Apalagi kalau di Amerika namanya udah macam-macam seperti ini, begitu, karena politik will-nya sudah sudah bagus begitu, energi dari algae, begitu. Nah, tapi sekali lagi begitu yang dari Indonesia belum ada, begitu. Ya, ini adalah sebuah tantangan Bapak Ibu, begitu, ya. Perhatikan ini gambar yang menarik ini, ya kan. Ini nanti kalau misalkan pinggiran pantai naik misalkan, atau begitu algenya jadi mengambil dari fresh water, dari air tawar, ya, dari air tawar, begitu, jadikan biofuel seperti ini mungkin sekali, ya, sehingga nanti di suatu daerah begitu yang energinya berasal dari algae, dari mikroalgae tadi, begitu, dibudidayakan seperti ini kemudian dirubah menjadi energi seperti bangunan kayak gini, luar biasa kalau ada. Ya, sekali lagi untuk mewujudkan itu butuh, ya, sekali lagi butuh sumber daya manusia yang luar biasa.
Ya, yang mau menekuni, yang mau belajar begitu, dan tidak patah arang kalau menghadapi lahan begitu. Nah, itulah tantangan kita sekarang ini begitu, makanya kegiatan ini dimunculkan tentang begitu. Nah, kan ya berenang di timbunan rumput laut ya, karena memang rumput laut punya potensi masa depan yang ceria begitu. Saya yakin begitu. Sekali lagi yakin begitu, karena paling tidak sejauh yang saya ketahui adalah sekitar 550 jenis industri yang membutuhkan rumput laut begitu. Nah, saya kira itu Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Bapak Ibu bisa kontak saya ke sini ya, atau lewat email atau WA begitu, silakan begitu. Dengan kalau mau kontak WA bisa sampai 25 jam, silakan terbuka. Saya kira Pak Obed yang ingin saya sampaikan, kalau ada yang bertanya, monggo silakan. Halo. Halo. Bagaimana caranya? Monggo Pak Obed. Halo. 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 Ya, monggo silakan. Halo? Kalau ada yang bertanya, Pak. Oke, silakan. Halo. Waktu itu tidak ada waktu untuk dijawab. Halo. Halo. Oh, aja kamu. Halo. Pokoknya bikin nggak crispy. Kalau nggak, Halo. Halo. enggak, bukan. Pak. Halo. Halo. Monggo silakan Pak Obed. Halo. Halo. Selamat siang Bapak. Ya, Pak. terus. Suara hilang ya. Halo. Baik, peserta sekalian untuk kemah Halo. budidaya rumput laut. Terima kasih untuk sesi pertama di KKSI 2020. Berhubung waktu sudah habis, maka kami akhiri pertemuan sesi ini, dan sesi tanya jawab bisa dilaksanakan di grup Anda masing-masing dengan tema yang sudah diikuti di grup yang sudah dibuat oleh SMK pengampunya. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan. Besok materi Apa yang guru punya? pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.